Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah komunikasi data. Kali ini kita akan membahas tentang komponen komunikasi data. Beberapa hal yang akan kita bahas diantaranya definisi data, data dan informasi, komunikasi, dan komunikasi data itu sendiri. Data adalah semua nilai yang berbentuk analog atau digital. Dalam hal mata kuliah kita harus kita samakan persepsi bahwa data yang kita maksud adalah semua nilai yang berbentuk analog atau digital. Secara umum banyak mengatakan bahwa data adalah sesuatu yang belum diolah, atau informasi adalah data yang sudah diolah, ya. Maka data di sini di dalam persepsi kita perlu kita samakan, yaitu semua nilai yang berbentuk analog atau digital, yaitu ya, sesuatu yang belum bisa ditarik kesimpulannya, ya. Data yang belum diolah, ya, sehingga belum bisa dikatakan suatu informasi, ya. Hanya masih berbentuk analog atau digital. Oke, untuk beberapa pembeda, ya, antara data analog dan digital dilihat dari sinyal, ya. Perbedaan dari sinyal, kalau analog ini adalah variabel kontinu, sedangkan digital adalah langkah diskrit. Analogi yang paling mudah di dalam memahami dua hal ini antara variabel kontinu dan langkah diskrit adalah kalau variabel kontinu itu adalah hasil dari pengukuran, ya. Sedangkan langkah diskrit adalah hasil dari perhitungan atau penjumlahan, ya. Nah, kalau seandainya variabel kontinu itu diartikan sesuatu dari hasil pengukuran, maka hasilnya bisa berbentuk pecahan, gitu, ya. Contoh panjang meja, gitu, ya, 1,5 meter, 1,3 meter dan seterusnya, gitu, ya. Tetapi kalau langkah diskrit adalah hasil dari penjumlahan, ya, atau hasil dari perhitungan, hasil dari menjumlahkan dan menghitungkan suatu benda. Maka contoh jumlah dari meja, ya, tinggal dihitung, ya, mejanya ada 1, 2, 3 dan seterusnya, ya. Tidak ada jumlah meja 3,7, itu tidak ada, gitu, ya. Nah, itulah analogi yang sederhana di dalam membedakan antara variabel kontinu dengan diskrit, gitu, ya. Kalau bilangan, ya, kontinu itu adalah pecahan, kalau diskrit adalah sesuatu yang bilangan bulat, gitu, ya. Kemudian dari sisi sifatnya, ya, ini bedanya. Kalau analog itu amplifikasi, ya. Kalau digital itu adalah pensaklaran. Saklar ini, ya, hanya ada dua kondisi, ya. Kalau tidak on, off, ya. Kalau tidak hidup, ya mati, ya. Ada on off, ada hidup mati. Kalau amplifikasi bagaimana? Amplifikasi ini bisa beragam, gitu, ya. Bisa beragam nilainya seperti variabel kontinu tadi, ya. Dia bisa banyak kondisi, tidak hanya dua kondisi saja, ya. Kalau pensaklaran itu hidup mati, ya. Kalau amplifikasi bisa agak mati, gitu, ya, setengah hidup dan seterusnya, ya. Dia nilainya bisa lebih banyak. Kemudian dari sisi bentuk beda. Analog itu berupa tegangan, sedangkan digital itu berupa bilangan. Seperti yang kita ketahui, ya, data digital yang berbentuk bilangan yaitu antara 0 dan 1 saja, yang biasa kita kenal dengan bilangan biner, ya, hanya ada 2, kalau tidak 1, 0. Itulah yang disebut tadi dengan diskrit, atau analogi lain adalah pensaklaran, kalau tidak hidup mati, ya. Oke, baik. Adapun dari tipe data, ya, yang dapat dikomunikasikan antara satu perangkat dengan perangkat yang lain nantinya, itu ada beberapa tipe. Yang pertama adalah teks, ya. Teks ini di dalam pengiriman nanti, di dalam mengkomunikasikan datanya, akan diubah bentuknya
menjadi standar ASCII ya, mengikuti standar ASCII. Kalau huruf A kecil ya, itu A kecil dan A besar itu berbeda, nanti akan diubah kepada bilangan biner ya. Sudah ada standarnya, yaitu standar ASCII gitu ya. Kalau huruf A kecil gitu ya, itu contohnya 1001 gitu ya. Nah, maka standarnya akan yang dikirimkan nanti adalah bilangan standar ASCII-nya itu ya, berbentuk biner. Kemudian yang kedua ya, yang kedua tipenya adalah suara ya. Nah, suara ini juga nanti bisa dikirimkan melalui media komunikasi data yang akan kita pelajari. Kemudian selain itu juga gambar ya. Gambar ini ya nanti ada yang berbentuk pixel, nanti dia akan mengirimkan titik-titik dari gambar tersebut sehingga kemudian diterjemahkan lagi di destinasinya, kemudian akan bisa diterjemahkan gambar apa ya. Kemudian video yang keempat ini yang lebih kompleks ya di dalam pengiriman datanya, yaitu penggabungan antara suara dan gambar ya. Jadi video itu di dalamnya adalah kompilasi dari suara dan gambar yang akan dikirimkan. Semua tipe tersebut dapat disimpan dan diolah pada sebuah komputer atau device ya, dan dapat ditransfer melalui jaringan yang ada ya, dari satu device ke device tujuan. Kemudian setelah kita mempelajari apa itu data, apa itu informasi ya, kemudian kita akan mempelajari tentang komunikasi itu apa yang dimaksud di sini ya. Adalah data atau informasi tadi yang dikirimkan dari source atau sumber, kemudian dapat diterima dengan baik ya oleh destinasi. Artinya dengan baik di sini tidak ada data yang hilang ya, dapat disimpulkan, dapat diterjemahkan maksud dari data atau informasi yang dikirimkan ya. Kalau seandainya di tempat tujuan, di destinasi itu tidak lengkap datanya yang diterima, maka tidak akan bisa disimpulkan apa maksud dari data yang dikirimkan ya. Kalau tidak bisa diketahui data apa yang dikirimkan, maka belum terjadi komunikasi ya. Komunikasi itu dikatakan sudah terwujud ya, itu apabila datanya dari sumber itu kemudian berhasil diterima oleh tujuan atau destinasi dan difahami ya, difahami. Nah, kalau saya analogikan komunikasi sesama manusia, kalau seandainya orang yang kita ajak komunikasi itu tidak mengerti apa yang kita maksud ya, atau apa yang kita bicarakan, maka di sana belum dikatakan adanya komunikasi ya. Komunikasi itu dikatakan ada komunikasi apabila ya orang yang kita ajak berbicara itu bisa memahami maksud yang kita sampaikan ya. Kemudian itu analogi kalau komunikasi sama manusia ya. Begitu juga sama dengan komunikasi di dalam teknologi informasi ini ya. Kalau seandainya tujuan itu tidak bisa menyimpulkan apa data yang ingin kita sampaikan, maka di sana belum dikatakan adanya komunikasi ya. Beberapa jenis dari teknologi komunikasi ya, itu ada radio, ada televisi ya. Masih ada ya dua hal ini, yang mana radio dan televisi ini sudah banyak bertransformasi dari analog ke digital ya. Kemudian telepon kabel ini juga masih ada beberapa, kemudian smartphone yang banyak, kemudian komputer ya. Komputer ini agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain, tentunya nanti akan dibangun terlebih dahulu adalah jaringan komputernya ya. Nah, jaringan komputer itu termasuk bagian dari komunikasi data, karena ada data yang dikirimkan di sana ya. Kemudian data yang diolah atau diproses disebut informasi tadi ya. Setelah kita mempelajari dari apa itu data, kemudian kita juga mempelajari informasi. Nah, informasi ini adalah data yang berbentuk analog atau digital tadi, itu sudah diolah,
sedemikian rupa yang kemudian bisa disimpulkan ya maksud dan tujuannya. Nah, baru dikatakan sebuah informasi. Kalau data berupa digital masih berbentuk 10100011, nah itu belum bisa diketahui ya apa maksud dari data tersebut, maka itu masih dikatakan data, belum dikatakan informasi. Tetapi setelah diterjemahkan, oh ternyata data tersebut ya berupa suatu kalimat gitu ya, suatu kalimat yang bisa dimengerti, maka kalimat itulah yang kemudian dikatakan informasi ya. Maka di sini ada beberapa bagian ya, mulai dari input. Input itu adalah datanya yang berupa inputan, kemudian nanti melalui pengolahan informasi ya diolah datanya. Ya, ini juga dipengaruhi dengan lingkungan dan manajemen cara pengelolaannya. Kemudian outputnya menghasilkan informasi seperti tadi ya. Inputannya berupa data 1001 katakan seperti itu. Setelah diolah ternyata itu adalah sebuah kalimat. Nah, kalimat itulah yang kemudian dikatakan informasi. Kemudian perpaduan antara teknik komunikasi dan pengolahan data itulah yang disebut dengan komunikasi data ya. Jadi ada data yang diolah ya, yang menghasilkan komunikasi. Kemudian adanya teknik komunikasi. Teknik komunikasi yaitu cara mengirimkan dari source atau sumber ke destinasi tujuan, ke perangkat tujuan, dari suatu perangkat ke perangkat yang lain ya. Jadi perpaduan di dalamnya perpaduan pengolahan data dan teknik komunikasi, itulah yang disebut dengan komunikasi data ya. Pengolahan itu tadi ada inputan berupa data, kemudian diolah menjadi informasi. Kemudian teknik ini adalah cara mengirimkan data tersebut dari satu device ke device yang lain, atau dari source ke destinasi, atau dari sumber ke tujuan ya. Perpaduan keduanya itulah yang kemudian disebut dengan komunikasi data ya. Jadi dua hal yang terjadi di sana, yaitu pengolahan data ya, dari data berupa informasi ya, kemudian di sana juga adanya cara mengirimkan data atau informasi tersebut dari satu device ke device yang lain. Itulah disebut dengan komunikasi data ya. Kemudian penggabungan antara dunia komunikasi dan komputer ya. Komunikasi data ini juga bisa dikatakan penggabungan antara dunia komunikasi dan komputer. Maksudnya yang pertama itu sebetulnya yang memiliki kepentingan adalah sama manusia ya, komunikasi umum yaitu antar manusia. Kemudian komunikasi data ini lebih ke arah komputer atau perangkat digital ya. Jadi contoh ada seseorang berkomunikasi dengan yang lain ya, mengirimkan suatu pesan elektronik, chat seperti itu. Nah, ini juga penggabungan keduanya ya. Jadi ada antar manusia yang ingin berkomunikasi, kemudian menggunakan perangkat teknologi informasi ya, baik itu komputer atau perangkat digital yang lainnya. Contoh kita mengirimkan pesan di WhatsApp gitu ya. Nah, itu di sana sudah terjadi komunikasi data. Atau seseorang yang menginginkan mencetak sebuah dokumen ya, dari komputer kemudian ke printer agar data itu dicetak, maka di sana sudah terjadi komunikasi data ya. Kemudian sistem komunikasi data agar berjalan dengan lancar dan aplikatif, maka perlu dibuat suatu standar protokol yang menjamin ya. Harus adanya protokol agar komunikasi data itu dapat berjalan dan dapat diaplikasikan, agar dapat diimplementasikan ya, agar dapat diwujudkan ya. Nah, itu harus ada standar protokol. Saya analogikan komunikasi sesama manusia ya. Kira-kira protokolnya apa? Oke, mungkin sudah ada pemikiran bahwa protokol komunikasi antar manusia adalah bahasa gitu ya.
bisa diterima ya analoginya, yaitu kalau komunikasi sama manusia maka protokolnya adalah bahasa. Orang satu dengan orang yang kedua itu kalau tidak memahami bahasa yang sama, maka di sana tidak akan terjadi komunikasi gitu ya. Contoh orang Sunda dengan orang Jawa gitu ya, atau dengan atau orang Minang dengan orang Batak gitu ya. Kalau tidak saling mengerti standar bahasanya, ya komunikasi tidak akan bisa terwujud di sana ya. Karena tidak bisa memahami gitu ya. Karena protokolnya tidak sama gitu ya. Protokolnya tidak sama ya. Tetapi beda hal kalau seandainya protokolnya standarnya sudah bisa difahami kedua belah pihak ya, menggunakan bahasa Indonesia di dalam komunikasinya ya, sama-sama memahami dan mengerti bahasa Indonesia itu ya, maka di sana akan terjadi komunikasi. Karena apa? Karena pesannya itu tersampaikan, pesannya itu dimengerti ya, baru di sana terjadi atau bisa disebut komunikasi. Sama ya, di perangkat teknologi informasi juga demikian, harus ada protokol yang distandarkan ya. Untuk apa? Ya, yang pertama untuk menjamin kompatibilitas penuh antar dua perangkat. Artinya dua perangkat itu source dan destinasi itu kompatibel atau bisa menerapkan, bisa memasang ya, bisa memasang protokolnya, bisa mengerti nanti dengan data yang dikirimkan maupun data yang diterima ya. Kalau tidak kompatibel, tidak cocok gitu ya. Sering kita kalau memasang suatu perangkat yang kemudian tidak terdetek gitu ya, oh ini tidak kompatibel perangkatnya, dan itu sering kalimat yang kita dengar ya. Kemudian yang kedua adalah menjamin mampu melayani banyak peralatan dengan kemampuan yang berbeda-beda ya. Saya contohkan suatu port yaitu USB ya. Kalian tahu port USB itu bisa untuk berapa perangkat ya. Dia bisa dipasangkan ke mouse, dia bisa dipasangkan ke keyboard ya. Dia bisa dipasangkan ke flash disk, dia bisa dipasangkan ke printer ya, dan perangkat yang lain begitu banyak ya. Nah, ini berarti sesuatu yang bagus karena dia kompatibel ataupun dia mampu melayani banyak peralatan. Kemudian yang ketiga adalah berlaku umum dan mudah untuk dipelajari atau diterapkan ya. Dengan mudah diterapkan di banyak device, maka port tersebut akan semakin disenangi oleh user ataupun pengguna ya. Kemudian manfaat dari adanya komunikasi data ya. Yang pertama yang kita bisa manfaatkan adalah time sharing. Time sharing ini sering diterapkan di jaringan client server contohnya begitu ya. Nah, ini untuk menyamakan waktu ya, agar waktu di server dan klien yang barangkali jumlahnya banyak itu bisa sama ya. Karena kalau waktu ini tidak distandarkan, tidak disamakan, ya nanti orang akan memiliki waktu masing-masing yang itu cukup merepotkan ya. Nah, waktunya tidak sama, maka harus diperlukan adanya kesamaan waktu. Nah, dengan adanya komunikasi data ini, maka time sharing ini bisa diwujudkan ya. Kemudian manfaat yang kedua adalah data sharing. Dengan adanya terwujudnya komunikasi data, maka data sharing bisa kita peroleh di sini ya. Seperti kita ingin dari server, contoh di lab komputer gitu ya, ada materi yang ingin dibagikan kepada semua mahasiswa. Seandainya ada materi yang akan di-share ke semua mahasiswa di komputer masing-masing, nah di sini bisa menggunakan data sharing ini ya. Hal ini bisa kita peroleh manfaatnya kalau komunikasi data ada di sana. Kemudian yang berikutnya adalah program sharing ya. Program sharing ini seperti
game online gitu ya. Di sana ada beberapa kelompok yang saling menyerang, contohnya seperti itu ya, maka ini salah satunya disebut dengan program sharing. Atau fasilitas atau fitur dari server ya, server ke klien, ini juga program sharing. Bagaimana program itu kemudian bisa digunakan banyak orang ya, ini termasuk pemanfaatan dari sisi program sharing. Kemudian yang keempat adalah equipment sharing, yaitu berbagi peralatan ya. Yang paling sering kita lihat adalah contohnya printer ya. Jadi printer itu meskipun diinstal di suatu PC, dipasang di suatu PC, tetapi printer itu kemudian juga bisa digunakan atau bisa dikendalikan atau bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh komputer lain, yang komputer itu kemudian terhubung dengan komputer yang dipasang dengan printer itu sendiri gitu ya. Nah, inilah manfaat yang kita peroleh jika kita bisa mewujudkan komunikasi data ya. Ada time sharing, data sharing, program sharing, dan equipment sharing ya. Kemudian komponen dari komunikasi data ya. Yang pertama tentu ada source-nya, ada sumbernya ya. Kalau saya analogikan ke komponen komunikasi pada sesama manusia ya, source-nya ini ya tentunya pemikiran ya, pemikiran otaknya gitu ya. Kemudian kalau transmitter ini mulut gitu ya. Transmitter yang mulut yang mengkonversi data tadi ya, data yang ada di pikiran menjadi sinyal ya, yang dapat ditransmisikan. Kemudian yang ketiga adalah transmission system, ini yang membawa datanya ya. Kalau komunikasi sama manusia ya, transmission systemnya adalah udara itu ya. Kemudian receiver ini mengkonversi sinyal yang diterima tadi menjadi data ya. Nah, kalau sama manusia ya receiver ini telinga gitu ya, diterima oleh telinga. Kemudian destinasi ya sama tadi, pemikiran tadi ya, ke otak lagi. Kemudian di destinasi atau otak itu diproses data tadi yang sudah diterima, kemudian diproses, diolah sehingga menjadi sebuah informasi yang dapat dimengerti ya. Kemudian model sederhananya yang tadi ya, itu bisa seperti ini, ada source, ada transmitter, transmissionnya, receiver, kemudian destinasi ya. Kemudian di beberapa perangkat atau komponen komunikasi data itu juga ada beberapa jenis datanya ya, tidak kemudian satu tipe saja, itu tidak ya. Contoh di sini ada teks dari source ke transmitter, itu berupa digitnya datanya berupa digital. Kemudian transmitter ke transmissionnya itu berupa analog ya. Kemudian diterima oleh receiver masih berbentuk analog. Kemudian dari data analog itu dikonversi ke digit ataupun ke data digital yang kemudian diproses oleh destinasi ya. Yang kemudian data yang berupa teks tadi itu kemudian bisa diterjemahkan. Kemudian metode dari komunikasi data ya, ada beberapa. Yang pertama jenis simplex ya. Simplex ini seperti pada gambar yang kita lihat, dari transmitter ke receiver ini satu arah, hanya satu arah saja ya. Nah, kira-kira apa contoh perangkat ya yang menerapkan metode komunikasi data simplex ya. Oke, yang satu arah ya, disebut simplex. Contoh alatnya adalah seperti mouse gitu ya. Nah, mouse ini hanya satu arah saja, dari mouse ke komputer ya, atau ke laptop atau ke PC ya. Hanya satu arah saja, tidak pernah dari PC mengirimkan data ke mouse ya. Berarti mouse adalah suatu perangkat yang menerapkan metode simplex ya. Selain mouse apa? Selain mouse ya tentunya keyboard ya. Nah, temannya keyboard juga demikian. Keyboard itu ketika diketik
suatu tombol, maka akan mengirimkan sinyal ya. Contoh A besar gitu ya, maka dia akan mengirimkan sinyal ya. Kalau binernya itu contoh 1010 begitu, maka itulah yang dikirimkan ke PC ya. Tetapi dari PC itu tidak pernah mengirimkan data ke keyboard. Benar ya? Nah, maka keyboard juga demikian, adalah perangkat yang menerapkan metode simplex gitu ya. Hanya satu arah saja komunikasi. Kemudian yang kedua adalah hal duplex ya. Hal duplex ini dia dua arah tetapi jalurnya hanya ada satu. Sehingga apa? Sehingga komunikasinya yang dua arah itu bisa terjadi, akan tetapi harus bergantian ya, hanya satu data. Nah, contoh perangkatnya adalah HT ya. Nah, HT seperti yang digunakan oleh security di kampus kita ya. Nanti kalau seandainya kalian sudah kuliah offline gitu ya, para security di kampus kita juga menggunakan HT ini ya. Atau di tempat-tempat organisasi lain juga di dalam event-eventnya juga sering menggunakan HT ya. Nah, HT itu menerapkan metode hal duplex, yaitu ketika satu berbicara maka yang lainnya tidak bisa mengirimkan data ya. Yang lainnya dipaksa untuk menerima terlebih dahulu. Ketika yang mengirimkan ini sudah selesai, baru nanti bisa dibalas pesannya ya. Nah, artinya ketika ada transmitter yang mengirimkan data, maka perangkat yang lainnya dipaksa sebagai receiver, tidak bisa mengirimkan datanya ya. HT. Kemudian yang ketiga metodenya adalah full duplex. Nah, kalau full duplex ini seperti yang kita lihat pada gambar, yaitu komunikasi dua arah dan jalurnya berbeda ya. Nah, jadi bisa saling berinteraksi di waktu yang bersamaan. Contoh ya tentunya banyak di sini ya. Seperti telepon ya, kalau kita menelepon seseorang ya, terkadang itu mengucap salamnya itu bersamaan itu ya. Assalamualaikum, yang temannya juga menyampaikan assalamualaikum, dan itu sama-sama bisa diterima ya. Yang mengirimkan data assalamualaikum itu juga mendengarkan pesannya gitu ya. Satu sama lain sama-sama mendengarkan pesan dan sama-sama mengirimkan pesan, dan itu memungkinkan terjadi kalau metode yang diterapkan adalah full duplex ya, perangkat full duplex. Oke, itu untuk metode komunikasi data ya. Jadi ada simplex, ada hal duplex, kemudian full duplex ya. Silahkan kalian menambahkan contoh-contoh perangkat yang lain, apakah termasuk metode komunikasi simplex, hal duplex, atau full duplex ya. Kemudian pada komputer ya, komputer ini juga menerapkan komunikasi data ketika dibentuk suatu jaringan komputer ya. Jaringan komputer itu tersendiri yang bisa dibangun adalah yang paling kecil adalah ya LAN ya. LAN ini ya local area network ya, jaringan komunikasi data yang terhubung dalam suatu dalam satu dan antar ruangan ya, di satu ruangan atau beberapa ruangan yang masih satu lokal, satu area, maka disebut LAN. Di sana juga karena satu komputer itu berkomunikasi dengan komputer yang lain, maka dia juga dikatakan komunikasi data ya, menerapkan komunikasi data. Kemudian yang jaringan komputer yang lebih besar lagi, MAN, yaitu komunikasi jaringan komputer yang metropolitan ya, area yang lebih besar lagi ya, satu perkotaan atau suatu daerah tertentu ya, itu disebut MAN. Kemudian WAN ya, WAN ini ya lebih luas lagi. Kalau tadi kalau tadi suatu kota atau suatu wilayah, kalau WAN ini ya antar kota, antar wilayah, atau bahkan antar negara, antar benua, itu masih dikatakan WAN ya. Nah, jadi kadang definisi simpelnya LAN itu adalah jaringan lokal, MAN itu adalah jaringan yang di dalamnya beberapa LAN gitu ya. Kalau WAN itu adalah jaringan yang di dalamnya beberapa MAN ya. Oke, ini visualisasi dari LAN. Kemudian ini MAN ya, yang terdiri dari beberapa jaringan LAN.
Kemudian ini one yang terdiri dari beberapa man gitu ya. Nah, secara sederhana definisinya seperti ini. Kemudian kalau internet apa ya? Internet tentu jaringan yang lebih luas lagi yang menggabungkan banyak one gitu ya. Jaringan yang paling besar di jagat raya ini ya, yaitu internet ya. Oke, terima kasih. Demikian untuk materi kita kali ini ya. Sehat selalu, terus bersemangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.